Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Anak-anakku yang saya muliakan, kita bertemu di kelas 7 di pelajaran tafsir. Ya. Di pelajaran pertama ini kita akan belajar tentang tafsir surat An-Nas dan Al-Falaq yang intinya mengajak kita untuk kembali dan menggantungkan hati hanya kepada Allah Ta'ala. Maka di pelajaran pertama ini kita harapkan kalian nanti bisa hafal surat An-Nas dan surat Al-Falaq. Kemudian bisa menjelaskan kosakata yang ada, menafsirkan dengan penafsiran yang benar. Kemudian bisa juga menjelaskan sebab turunnya ayat ini atau surat ini. Kemudian juga kalian tahu ya tempat-tempat, kondisi yang disunahkan untuk membaca dua surat ini. Ya, kemudian juga senantiasa meminta perlindungan kepada Allah Ta'ala dengan membaca dua surat ini. Ya, kita lihat ya di surat An-Nas. Kalian nanti bisa membaca sendiri di situ dengan bacaan yang baik dan benar. Kemudian juga kalian baca terjemahannya. Ya, surat An-Nas ada 6 ayat. Kemudian ada surat Al-Falaq juga sama. Nanti silahkan dibaca dan dibaca terjemahannya dengan baik. Ya. Al-Falaq ada 5 ayat ya. Kemudian keutamaan surat An-Nas dan Al-Falaq. Yang pertama, disyariatkan untuk dibaca setiap selesai sholat fardu. Ini jadi surat An-Nas dan Falaq masuk kategori zikir setelah sholat fardu. Kemudian juga disyariatkan untuk dibaca di setiap pagi dan sore. Ya, masing-masing 3 kali. An-Nas 3 kali, Al-Falaq 3 kali. Berarti masuk dalam cakupan zikir pagi dan sore. Kemudian juga dibaca 3 kali ketika akan tidur. Berarti ini juga masuk dalam rangkaian zikir mau tidur. Nah, kemudian kita masuk di tafsirnya. Di ayat yang pertama dari An-Nas itu apa? Ada kata qul, katakan. Maksudnya adalah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, qul, katakan wahai Muhammad, a'udzu bi rabbin nas, aku berlindung kepada Rabbnya manusia, yaitu aku berlindung di belakang Allah Ta'ala yang menciptakan, memelihara dan mengatur seluruh manusia. Ya, Malikin Nas, raja manusia, yaitu yang memiliki manusia. Ya, karena Allah adalah pemilik manusia, maka Allah yang mengatur semua keadaan manusia. Ilahin Nas, Allah adalah sesembahan manusia. Artinya Allah satu-satunya yang berhak untuk mendapatkan peribadatan dari seluruh manusia. Ya, jadi ini adalah pengabaran tentang sifat Allah Ta'ala. Kemudian min syarril waswasil khannas, dari bisikan kejahatan syaitan yang biasa bersembunyi. Yaitu apa? Waswas. Ketika kita ini lalai,
Ketika kita lupa dari berzikir mengingat Allah, muncul waswas, bisikan-bisikan pada hati kita yang datang dari syaitan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Jadi syaitan itu menyebarkan kejelekan dan keraguan di dalam hati kita ketika kita lalai. Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Itu artinya setan itu ada dua. Ada setan dari golongan jin, ada dari golongan manusia. Baik, anak-anakku, kita masuk di tafsir surat Al-Falaq ya. Sama dengan surat An-Nas tadi. Katakanlah wahai Muhammad, a'udzu birabbil falaq. Lihat di sini sifat lain disebutkan. Aku berlindung dengan Robnya Al-Falaq. Al-Falaq yaitu yang menguasai waktu subuh, yang menciptakan, yang mengatur. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan seluruh makhluk. Artinya makhluk-makhluk yang memiliki kejahatan. Karena makhluk itu nanti ada tiga. Ada yang baik murni seperti malaikat, surga. Ada makhluk yang jelek murni seperti neraka, syaitan. Ada makhluk yang ada padanya kebaikan, ada padanya kejelekan. Ini keumuman makhluk ya, seperti manusia, binatang buas, jin dan yang lainnya. Min syarri ghasikin dari kejahatan al-ghasik, yaitu waktu malam. Ya, idza waqab, ketika udah masuk. Jadi kejahatan itu banyak terjadi di waktu malam. Maka kita berlindung kepada Allah. Wa min syarri naffatsa fil uqad, dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul. Jadi perempuan-perempuan tukang sihir ini pada umumnya dulu tukang sihir itu adalah perempuan. Wa min syarri hasidin idza hasad, dari kejahatan orang yang dengki ketika dia mendengki ya. Jadi ketika terbetik muncul padanya keinginan untuk berbuat kedengkian. Baik, anak-anakku, sebelum kita lanjut ya, dalam ayat ini ada perintah untuk isti'adzah, untuk meminta perlindungan kepada Allah Ta'ala. Allah yang disebutkan sifat-sifatnya ya, di surat Al-Falaq maupun di surat An-Nas tadi sebutkan sifat-sifatnya. Nah, dalam isti'adzah itu ada tiga unsur. Satu, yang meminta perlindungan, yaitu kita. Yang kedua, yang dimintai perlindungan, yaitu Allah Ta'ala. Yang ketiga adalah perkara yang kita minta untuk dilindungi darinya tadi, dari bisikan-bisikan syaitan, dari kejelekan makhluk, dari kegelapan malam, ya, kejelekan tukang sihir, kejelekan orang-orang yang hasad. Jadi ada tiga. Ya, kita sebagai orang yang meminta perlindungan. Yang kedua adalah yang dimintai perlindungan, yaitu hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang ketiga, perkaranya, ya, kejelekan-kejelekan yang kita meminta perlindungan kepada Allah Ta'ala. Kemudian kita lihat faedah dan kesimpulan dari dua ayat tersebut ya. Yang pertama, ayat ini merupakan bentuk rahmat Allah kepada kita, ya, di mana Allah memberi petunjuk tentang bagaimana cara melindungi diri dari kejelekan. Jadi Allah berikan petunjuk kepada kita sehingga kita tahu dengan apa kita bisa melindungi diri dari kejelekan-kejelekan, yaitu dengan membaca dua surat tadi. Dan yang kedua, hendaknya setiap muslim melindungi dan mengobati dirinya dengan dua surat ini. Jadi apapun sakitnya, kejelekan apa yang ingin kita terjaga darinya, silahkan kita membaca dua surat tadi. Ya, terlebih penyakit sihir, penyakit ain. Nah, kemudian yang ketiga, di antara perhatian Allah adalah apa? Mengingatkan hambanya tentang berbagai kejelekan, supaya kita berhati-hati.
Ya tadi, kejelekan syaitan yang membisik-bisikkan dalam hati kita, kejelekan makhluk, kejelekan tukang sihir, kejelekan waktu malam, kejelekan orang yang hasad. Allah ingatkan itu. Ini adalah sumber-sumber kejelekan yang besar, sehingga kita berhati-hati dan meminta perlindungan hanya kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, jika kita terkena penyakit ain atau penyakit sihir, ya kita wajib berobat dengan pengobatan yang disyariatkan, ya seperti ruqyah. Ruqyah dengan membaca Al-Quran. Ini bisa dilakukan sendiri ya, dengan membaca Al-Fatihah, dengan An-Nas, Al-Falaq, dan seterusnya. Dan kita wajib untuk menjauhi dan meninggalkan pengobatan yang haram, seperti datang ke dukun. Ya, ada orang kesurupan datang ke dukun, tidak boleh. Ya, jadi nanti kalau kalian mendapati ada orang kesurupan, silakan bacakan aja An-Nas, Al-Falaq, Al-Fatihah. Jadi tidak perlu dibawa ke dukun. Kemudian faedah yang lain, hendaknya seorang muslim itu senang ketika saudaranya mendapatkan kenikmatan, tidak boleh hasad. Ya. Hasad itu apa pengertiannya? Mengharap nikmat tersebut hilang dari saudaranya. Jadi ketika ada orang lain dapat nikmat, kemudian kita ingin agar nikmat itu hilang dari orang itu, berarti kita terkena penyakit hasad. Ya, itu tidak boleh. Itu berarti suudzon kepada Allah, nggak terima dengan pembagian Allah. Dan hasad itu tidak akan membahayakan kecuali dirinya sendiri. Adapun misalnya ada orang lain mendapat nikmat, kemudian kita ingin untuk mendapatkan nikmat yang sama dengan nikmat yang didapatkan orang lain, maka ini bukan hasad. Itu namanya ghibthah. Jadi kita ingin mendapatkan nikmat yang sama tanpa menginginkan nikmat itu hilang dari saudara kita. Gitu. Jadi dibedakan ya. Jadi intinya hasad itu ingin agar nikmat itu hilang pada orang lain. Kemudian dari ayat tadi, ya surat An-Nas, kita dapati bahwa setan itu ada dua golongan, yaitu dari golongan jin dan dari golongan manusia. Kemudian di antara sifat setan itu apa? Dia senantiasa melemparkan was-was, bisikan-bisikan, dan dia bersembunyi. Jadi ada setan yang bercokol dalam hati kita. Ketika kita ingat Allah, kita zikir, maka dia sembunyi. Tapi begitu kita lalai, maka dia keluar, menghembus-hembuskan bisikan-bisikan jahat. Nah, maka hendaknya kita berlindung kepada Allah dari gangguan setan yang seperti ini. Karena letaknya dalam hati kita loh, dan gak terlihat. Maka tidak ada yang bisa melindungi kecuali Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, setelah kita memahami dan mengerti faedah dari dua surat tadi, nah, kita akan coba praktekkan dalam kehidupan kita. Ya, maka di sini hal-hal yang bisa kalian lakukan dalam rangka mengamalkan dua surat tadi. Yang pertama, kita senantiasa berlindung kepada Allah. Berlindung hanya kepada Allah sebagai penjagaan dari semua kejelekan. Karena semua kejelekan yang disebutkan dalam An-Nas dan Al-Falaq itu Masya Allah kejelekan-kejelekan yang besar dan banyak tersebar di sekitar kita. Maka kita senantiasa berlindung kepada Allah. Kemudian praktek yang kedua adalah apa? Membaca An-Nas dan Al-Falaq setiap pagi dan sore. Ya, sebanyak 3 kali. Maka jaminannya apa? Akan terlindungi, akan dijaga oleh Allah dari kejelekan dari pagi sampai sore. Kalau bacanya pagi, kalau bacanya sore akan terlindungi sampai pagi. Ya, juga tadi ya, tentu dipraktekkan setelah sholat juga. Kemudian dibaca ketika mau tidur, karena ini akan menjaga kita dari gangguan selama kita tidur. Jadi bukan hanya pagi sore. Kemudian yang ketiga, ya, saya tahu bahwa setiap ajakan kepada kejelekan dan maksiat itu adalah bentuk was-was dari syaitan. Jadi
semua ajakan yang mengajak kita kepada kejelekan dan maksiat adalah bentuk waswas dari syaitan. Maka aku harus hati-hati dari hal tersebut. Saya tidak akan ikuti. Kemudian yang keempat, ya aku waspada, berhati-hati dari bahaya setan dari kalangan manusia. Karena ya maaf ya, kalau mungkin setan dari kalangan jin itu dibacakan Al-Quran tuh mungkin dia lari ya kan. Misalnya kalau jin dan setan dari kalangan manusia kadang-kadang dibacakan ayat itu malah ketawa-ketawa itu. Ya makanya kita mencoba untuk menjauhi mereka ya, setan dari kalangan manusia. Nah, ini mudah-mudahan di pelajaran pertama ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.